Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, apa kabar? Mudah-mudahan kalian senantiasa sehat walafiat. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran PBR, pengolahan bisnis retail di kelas 11 bisnis daring dan pemasaran. Topik pembahasan kita kali ini adalah tentang memahami bisnis retail. Kalau kalian lihat, kalian perhatikan dalam tampilan monitor kalian ada gambar uang. Ya, jadi memang identik kalau kita menjalankan bisnis apapun bentuknya itu tujuannya adalah untuk menghasilkan uang. Nah, terlebih bisnis yang akan kita jalankan adalah bisnis retail. Nah, selanjutnya untuk kompetensi dasar dari materi pelajaran PBR pada kesempatan kali ini, kita akan belajar tentang bagaimana memahami bisnis retail. Apa itu bisnis retail, kemudian pengertiannya bisnis retail itu seperti apa, maksud nanti tujuan daripada kalian menjalankan sebuah bisnis retail. Untuk pembelajaran kali ini kita ada beberapa tujuan yang akan kita capai bersama-sama. Yang pertama tentunya nanti kalian setelah mempelajari materi ini diharapkan bisa menjelaskan tentang pengertian bisnis retail dengan benar dan tepat. Kemudian kalian juga bisa menjelaskan tentang sejarah perkembangan bisnis retail. Dan selanjutnya nanti kalian juga bisa menjelaskan ciri-ciri apa saja sih dari bisnis retail itu. Selanjutnya nanti kalian bisa mendeskripsikan tujuan, peran, fungsi yang usaha bisnis retail dengan benar dan tepat. Dan nanti yang terakhir kalian bisa mendeskripsikan kelebihan dan kekurangan usaha daripada bisnis retail. Nah, dalam visualisasi yang ada di dalam layar monitor kalian, ya, handphone ataupun layar laptop kalian, di sini ada beberapa gambar, ya, ada 4 gambar yang semuanya adalah mewakili tentang kegiatan bisnis retail. Pada gambar pertama, ya, di sisi kiri atas, ini merupakan kondisi dari sebuah retail besar, ya. Di sini dicontohkan ada seperti hypermart, ya, atau supermarket. Dan di sini ada seorang kasir yang sedang melakukan kegiatan transaksi melayani pembelian daripada customer. Nah, kemudian pada gambar yang kedua, pada pojok kanan atas, ini juga sama menggambarkan tentang barang dagangan yang tertata, ya, baik itu di laci ataupun di rak ataupun yang ada di lantai. Nah, ini menggambarkan bahwa ada produk, ya, ataupun ada barang yang mana nanti produk-produk ini berupa bahan-bahan pakaian ataupun pakaian ini akan dijual oleh seorang pekerja. Kemudian di bawahnya, ya, jadi di gambar yang ketiga ini juga sama menggambarkan tentang baju-baju, ya, baju-baju yang memang ini dijual oleh penjualnya. Kemudian di gambar yang terakhir di pojok kiri bawah ini juga menggambarkan daripada usaha retail. Cuma ini untuk gambar yang terakhir adalah menggambarkan tentang retail yang skalanya skala kecil atau tradisional. Kalau kita lihat gambar ini sepertinya berada pada warung atau kedai kecil, ya, warung-warung kopi seperti itu. Ya, jadi keterangan gambar yang tadi, ya, di atas, bahwa gambar yang pertama itu adalah gambar daripada retail, kemudian gambar yang kedua grosir, gambar yang ketiga juga grosir, dan gambar yang terakhir adalah retail, atau retail yang kecil atau retail tradisional. Nah, lalu apa yang dimaksud dengan usaha retail? Nah, tentu kalian pasti punya definisi atau pengertian masing-masing berkaitan dengan usaha retail. Apalagi tadi di awal sudah ada visualisasinya, sudah ada contoh-contohnya, ya, sudah ada gambarnya, yang mana kita
sebelum masa pandemi tentu sering sekali berbelanja di supermarket ya, atau di hipermarket ya, atau bahkan kita suka membeli barang-barang tertentu ya pada toko ataupun grosir. Nah, jadi usaha retail atau bisnis retail itu merupakan segala aktivitas perdagangan barang atau jasa kepada konsumen akhir untuk digunakan sendiri, bukan untuk diperdagangkan lagi. Nah, jelas ya, jadi kalau kita melakukan transaksi dengan perusahaan retail atau dengan usaha retail, baik itu yang skalanya besar ataupun skala kecil, itu memang tujuan akhirnya adalah untuk kita gunakan sendiri, untuk kita pakai ya, memenuhi kebutuhan kita sehari-hari. Contoh sederhana, kita butuh deterjen, ya kan? Kita beli deterjen tersebut ya di toko ataupun di warung-warung kecil di sekitar rumah. Nah, kita gunakan deterjen itu untuk kepentingan mencuci baju pakaian kita langsung, ya. Tidak untuk dijual lagi. Atau mungkin kita haus, kita butuh minum, kemudian kita beli minuman tertentu ya di warung-warung di sekitar rumah. Kemudian kita gunakan minuman itu untuk memenuhi rasa haus kita. Yang selanjutnya adalah sejarah dan perkembangan usaha retail. Kalau kalian perhatikan di sini bahwa retail itu memang sudah ada dari sekitar tahun 1960-an, terutama di Indonesia. Nah, cuma memang pada saat itu karena masih dalam era kemerdekaan, ya, masih dalam era katakanlah awal-awal kemerdekaan, jadi memang lebih banyak retail yang berkembang pada saat itu merupakan retail yang tradisional. Di samping itu juga pada saat itu memang perkembangan teknologi ya, perkembangan pengetahuan belum sebesar saat ini. Jadi pada saat itu diawali dari adanya department store Sarinah yang ada di Jakarta. Kemudian tahun 1970 sampai dengan 1980-an muncul ya, bermunculan yang namanya supermarket dan juga department store. Yang diantaranya kita kenal, contoh di sini ada Matahari, kemudian ada Ramayana, dan juga ada Hero ya. Kemudian di tahun 90-an mulai bermunculan lagi retail-retail yang lain seperti misalnya Indomaret ya, kemudian ada high class department store ya, high fashion ya, seperti Sogo, dan juga ada Indogrosir. Kemudian di tahun 2000 sampai dengan 2010 itu mulai bermunculan lagi yang namanya market, kemudian FO atau factory outlet ya, seperti Giant diantaranya. Kemudian ada di tahun 2010 sampai 2020 ini yang mulai bermunculan hard discounter store dan katalog service. Jadi ini lebih maju lagi perkembangan usaha retailnya. Nah, kemudian yang selanjutnya ada dua bentuk retail yang perlu kalian pahami. Yang pertama itu adalah retail tradisional, kemudian retail yang kedua adalah retail modern. Jadi ada yang tradisional, ada yang modern. Perbedaannya apa? Kita bisa lihat dari ada 4 sisi atau 4 segi yang berkaitan dengan, yang pertama adalah berkaitan dengan tempat. Nah, berbicara tempat pada retail tradisional tentu ini tempatnya tidak luas, ya. Kemudian di samping tidak luas atau sempit atau kecil ukurannya, ya, itu juga suasananya masih kurang nyaman. Jadi tidak luas dan juga kurang nyaman. Jadi kalau ya, contohnya kita kalau beranjak ke warung ya, warung-warung kecil atau warung-warung tradisional, itu memang space-nya atau tempatnya sangat minimalis, kecil, sederhana ya. Kemudian tempatnya juga kurang nyaman, seadanya. Nah, beda dengan retail modern seperti tadi Giant ya, atau Lotte Mart ya, Hari-Hari Mart dan seterusnya. Tempatnya luas, baik itu tempat di dalam tokonya, termasuk juga area di sekitarnya, tempat parkir, bisa menampung mobil dan juga motor-motor dalam jumlah yang mungkin bisa belasan atau bahkan puluhan. Luas dan nyaman. Nyamannya dari sisi apa? Tentu nyamannya dari sisi penataan, kemudian dari sisi ada pendingin ruangan, bahkan ada juga yang
diisi dengan ataupun di combine dengan suasana iringan musik ya, tertentu sehingga akan menambah rasa nyaman bagi para pengunjung. Kemudian yang kedua adalah dari sisi produk. Nah, pada retail tradisional produknya itu tidak bervariasi ya, dan istilahnya tidak dipajang secara khusus. Ya, contoh kalau kita belanja di warung kecil ya atau di toko kelontong, ya produknya tidak terlalu banyak variasinya dan juga tidak menggunakan etalase khusus untuk memajang produk. Beda dengan retail modern, di mana produknya itu banyak sekali variasinya, mulai dari makanan, ya, makanan ringan, makanan, kemudian cepat saji bisa dimakan di tempat, ya, kemudian pakaian, alat-alat olahraga, ya, baju, mulai dari baju anak-anak, baju dewasa, ya, seterusnya. Kemudian lengkap sekali kalau kita belanja di retail modern. Dan biasanya dipajang secara rapi ya, berkaitan dengan display tentunya. Kemudian manajemen, kalau di retail tradisional manajemennya tentu ya sederhana karena memang tadi tempatnya kecil, kemudian produknya juga tidak terlalu banyak ya. Berbeda dengan retail modern yang memang sudah menggunakan manajemen yang baik, bahkan sudah menggunakan sistem yang lebih sangat modern. Kemudian harga, dari sisi harga tentu di retail tradisional kita masih bisa melakukan tawar menawar. Ya. Jadi kalau kita beli sesuatu, kita bisa melakukan penawaran agar kita bisa mendapatkan produk tersebut dengan harga yang lebih murah. Berbeda dengan retail modern, kita ataupun kalian ketika membeli suatu barang itu sudah jelas harganya, sudah ada labelnya, sudah ada barcode. Jadi kita tinggal ambil, kita bawa ke kasir dan kita bayar. Nah, kemudian yang selanjutnya tujuan daripada usaha retail yang harus kalian ketahui adalah yang pertama perantara distributor dan konsumen akhir. Artinya retail yang selama ini ada yang berada di sekitaran kita, baik itu yang tradisional atau modern, itu merupakan perantara distributor dan kita sebagai konsumen. Jadi kalau kita ingin membeli produk tertentu, kita tidak harus datang ke produsen, kita tidak harus datang ke distributor, tapi ada wadahnya, ada tempatnya, yaitu apa? Retail. Nah, kemudian tujuan yang selanjutnya adalah kumpulan berbagai jenis barang kebutuhan konsumen, jelas ya. Jadi kita ketika butuh sesuatu, kemudian kita datang ke minimarket ya atau ke supermarket, nah di situ ada begitu banyak barang-barang yang memang kita butuhkan untuk memenuhi kebutuhan kita sehari-hari ya, baik itu yang sifatnya pangan ya atau makanan ataupun yang bisa kita gunakan kita kenakan di badan kita itu berupa pakaian. Nah, kemudian tujuan yang selanjutnya adalah retail ini merupakan tempat rujukan mendapatkan barang yang dibutuhkan oleh konsumen. Betul. Misalnya kita baru ataupun kalian baru saja membangun rumah baru ya, orang tua kalian baru saja melakukan pembangunan rumah baru. Nah, itu kan butuh barang-barang, butuh perlengkapan-perlengkapan, baik itu apa namanya kaitannya dengan lemari ya, kaitannya dengan sofa atau kursi, meja, kemudian termasuk juga pakaian dan seterusnya. Itu bisa kita dapatkan barang-barang tersebut di retail-retail ya, terutama di retail-retail yang modern tadi. Nah, kemudian tujuan retail yang selanjutnya adalah penentu eksistensi barang dari manufaktur di pasar konsumen, jelas ya. Jadi setiap produsen, baik itu produsen yang skalanya besar ataupun menengah, terutama yang skala besar, dengan adanya retail ini mereka sangat terbantu sekali. Kenapa? Karena produk yang dihasilkan oleh perusahaan-perusahaan besar itu bisa dikatakanlah dijual, bisa dipajang ataupun bisa disimpan sementara di retail-retail, sehingga perusahaan besar tersebut akan mendapatkan pemasukan yang bisa melanggengkan usaha ataupun jalannya roda daripada perusahaan tersebut. Bisa saling menguntungkan tentunya. Kemudian selain tujuan usaha retail, yang selanjutnya adalah peran daripada usaha retail ya. Ya, kalau kalian lihat di sini ada dua
komponen besar, yaitu produsen dan pelanggan. Jadi jelas sekali bahwa pada slide sebelumnya tadi sudah disampaikan, adanya usaha retail, terutama yang modern ya, ini akan menjadi tempat yang bisa melangsungkan kehidupan daripada kegiatan produsen ataupun perusahaan-perusahaan besar, ya, termasuk juga perusahaan menengah dan perusahaan industri rumahan. Nah, kemudian menyambungkan dengan adanya kebutuhan pada tingkat pelanggan. Yang namanya pelanggan kita ini kan manusia ya punya begitu banyak kebutuhan tadi ya, baik itu kebutuhan primer, kebutuhan sekunder ya, ataupun kebutuhan tersier. Nah, untuk mendapatkan barang-barang guna memenuhi kebutuhan-kebutuhan tersebut, tentu kita membutuhkan adanya perantara, adanya suatu tempat. Tempatnya apa tadi? Retail, ya, baik itu retail yang tradisional atau warung-warung kecil, ataupun yang memang retail modern seperti Giant ya, Matahari ya, ataupun Hero dan seterusnya. Nah, kemudian yang selanjutnya, fungsi usaha retail yang perlu kalian ketahui dan pahami adalah yang pertama, kegiatan usahanya di lokasi yang nyaman dan mudah diakses. Nah, ini penting ya. Jadi, kalau nanti kalian ada yang berkeinginan untuk membuka usaha retail, mungkin usahanya retail yang sederhana atau retail tradisional dulu boleh. Nah, ini penting harus kalian pahami bahwa ketika lokasi yang kalian jadikan sebagai tempat usaha, baik itu retail tradisional ataupun retail modern, nah ini lokasinya harus mudah diakses. Tempatnya harus memberikan rasa kenyamanan ya, bagi konsumen. Nah, karena kalau tempatnya mudah diakses, kemudian tempatnya juga nyaman, itu akan menjadi pertimbangan bagi konsumen untuk melakukan pembelian ulang ya, atau datang lagi ke tempat itu. Ya. Nah, ini akan menjadi hal yang positif bagi kalian yang akan menjalankan bisnis retail ini. Nah, kedua adalah pelanggan bebas memilih produk karena produknya beragam. Jelas, ini jadi harus diperhatikan ketika kita ya melakukan pembelian barang tertentu ataupun barang-barang di retail, tentu kita akan memiliki kebebasan untuk memilih produk-produk yang memang kita inginkan. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah membagi produk yang besar sehingga dapat dijual dalam ukuran atau kemasan yang kecil. Ya. Jadi kalau misalnya usaha kalian adalah retail yang tradisional, nah ketika kalian mendatangkan produk-produk ataupun memesan produk ya dari distributor ataupun dari agen, nah, kemudian produk itu kalian kecilkan, atau misalnya dijual sasetan, kopi ataupun minuman ya, yang memang sifatnya saset itu bisa dijual dalam ukuran atau kemasan yang kecil dengan harga yang terjangkau tentunya. Kemudian yang terakhir adalah mengubah produk menjadi bentuk yang lebih menarik. Nah, jadi kalau kita membuka usaha retail, ini kita bisa mengubah produk menjadi satu bentuk yang lebih menarik. Tujuannya adalah apa? Supaya lebih menarik minat pembelian konsumen. Nah, kemudian yang terakhir adalah kelebihan dan juga kekurangan daripada usaha retail. Untuk kelebihan usaha retail itu sendiri, ya perlu kalian pahami. Nah, ini yang pertama adalah bicara modal, ya, ini relatif sebenarnya. Kalau di sini modalnya kecil berarti ini kaitannya dengan retail yang tradisional. Ini warung-warung kecil, ya, toko kelontong. Atau yang banyak di sekitaran kita adalah seperti warung Madura. Nah, itu modalnya tidak terlalu besar. Dalam arti memang butuh modal, tapi modal tidak harus ya puluhan juta atau bahkan ratusan juta. Yang berbeda dengan retail modern. Nah, kemudian lokasi strategis ini juga sangat penting, ya. Kalau kita perhatikan bahwa lokasi yang strategis, kemudian artinya mudah diakses, kemudian juga untuk transportnya juga sangat terjangkau, ini akan menjadi kelebihan tersendiri. Apabila usaha retail kita berada pada tempat yang ramai, mudah dijangkau oleh konsumen, tentu ini akan mendatangkan potensi keuntungan yang luar biasa. Nah, kemudian yang berikutnya adalah terjalin hubungan yang dekat antara pelanggan dan retail. Jadi kalau
lokasinya sudah strategis, berada pada tempat yang tepat, kemudian tempatnya juga nyaman. Nah, ini tidak menutup kemungkinan ya, konsumen kita atau pelanggan-pelanggan kita itu akan menjadi pelanggan tetap, dan mereka akan terus datang, terus melakukan pembelian. Sehingga apa? Sehingga terjadi nanti hubungan yang dekat ya antara pelanggan kita dengan usaha kita ataupun yang menjadi retail. Nah, di samping kelebihan, tentu retail juga memiliki kekurangan. Ya, apa saja kekurangannya? Ini yang pertama, ini kita kayak lebih mengarah ke retail yang tradisional. Yang pertama adalah keahlian yang minim. Jadi kalau retail tradisional itu memang boleh dikatakan tidak membutuhkan keahlian yang tinggi, penguasaan teknologi yang tinggi juga tidak. Bahkan untuk menggunakan sistem aplikasi tertentu ya, keuangan dan pembayaran seterusnya itu juga tidak perlu ya. Kalau kita lihat, misalnya kita belanja di katakanlah di warung tradisional itu boleh dikatakan hampir tidak ada yang menggunakan sistem pembayaran non tunai ya, ataupun menggunakan kartu kredit atau kartu debit dan sebagainya. Beda dengan retail yang tradisional, itu ada fasilitas, sehingga dibutuhkan keahlian yang memang harus mumpuni. Karena pada retail tradisional ini pembayarannya ya langsung saja, tidak menggunakan yang mesin kasir ya, atau alat pembayaran digital dan sebagainya. Nah, kemudian ukuran retail tradisional yang berikutnya adalah administrasi yang kurang baik. Nah, ini terkadang pencatatan tidak dilakukan secara rapi oleh retail, ataupun bahkan bisa saja keuntungan yang seharusnya besar karena ada catatan ini tidak tercatat, sehingga keuntungannya akhirnya tidak kelihatan secara pasti besarannya berapa. Nah, kemudian promosinya juga kurang maksimal. Ya, jelas ini kita jarang sekali melihat bahwa ada warung-warung kelontong ataupun toko-toko yang ada di sekitaran pinggir jalan itu yang melakukan kegiatan promosi. Kalaupun ada, biasa promosinya dalam bentuk spanduk ya, spanduk yang dipasang di tempat, ya itu aja biasanya. Berbeda dengan retail yang besar atau retail modern yang semuanya ini berbeda sekali ya, keahliannya sangat kompleks, kemudian administrasinya juga sangat tersistematis. Bahkan promosinya kalau retail yang sifatnya modern itu promosinya sangat lincah ya, baik itu menggunakan iklan di media online ataupun secara offline seperti itu. Ya, baik, untuk pemaparan materi perdana ataupun materi di awal tahun pembelajaran ini seperti demikian. Ya, silakan kalian baca-baca lagi, simak-simak lagi video ini secara berulang. Mudah-mudahan bisa memberikan penjelasan yang bisa kalian pahami. Ya. Jika ada hal-hal yang belum jelas ataupun yang belum kalian pahami, boleh kalian japri ya ke Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.